Mari kita kejar, mari kita laporkan, mari kita tindak lanjuti para pengusaha yang coba-coba melarang para pekerjanya untuk melaksanakan ibadah agamanya. Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada kawan-kawan mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat pekerja, dan para sahabat serikat pekerja yang hari ini terus eksis dalam mengawal perlindungan pekerja Indonesia. Berkebetulan saat ini saya baru kembali dari melaksanakan ibadah sholat Jumat, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2020. Sebenarnya saya akan memperdalam diskusi kita khususnya terkait tentang pelarangan ibadah baik secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh pengusaha terhadap pekerjanya. Saya rasa karena kita berbicara masalah hubungan kerja, baiknya kita buka dulu pasal 1 angka 15 yang mengatakan bahwa hubungan kerja itu dimulai dengan adanya perjanjian kerja. Apa itu perjanjian kerja? Pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diterangkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Artinya kita akan sedikit membedah tentang syarat-syarat kerja yang nanti akan kita kaitkan terkait dengan ibadah. Terkadang pengusaha dalam peraturan perusahaan itu akan membuat jadwal bekerja atau jadwal jam kerja. Di sini sering terjadi sedikit gesekan. Kenapa? Karena terkadang para pengusaha atau pihak perusahaan itu membuat jam kerja atau jadwal kerja itu bertabrakan dengan jadwal ibadah khususnya bagi umat Islam. Misalnya bertabrakan dengan jadwal sholat zuhur misalnya. Kemudian bagaimana kewajiban pekerja terkait masalah ibadah yang harus mereka laksanakan sesuai dengan agamanya. Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 80 itu dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja ataupun buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Artinya para pengusaha dilarang untuk menjadwalkan jadwal kerja yang akan mengganggu jadwal ibadahnya para pekerja. Jadi nanti kalau kita temukan ada beberapa masalah, misalnya ketika seorang pekerja itu tidak bisa melaksanakan sholat karena di jadwal sholat itu adalah merupakan jadwal kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka ketika kita temukan ada pengusaha yang sengaja atau coba-coba membuat jadwal kerja sehingga mengakibatkan para pekerja itu tidak bisa atau terhalangi untuk melaksanakan sholat, maka pengusaha itu dianggap atau pengusaha itu bisa dikatakan melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 80. Ada juga beberapa pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat pekerja sehingga saya harus kembali
memberikan informasi atau men-share ilmu. Kita di sini sharing ilmu. Ada pekerja, khususnya pekerja wanita, bertanya kepada saya, kira-kira pertanyaannya, Bang, gimana kalau seandainya kami sebagai pekerja wanita itu dilarang memakai pakaian yang menutup aurat, sementara menutup aurat itu adalah merupakan kewajiban bagi agama saya atau bagi umat Islam. Terkadang misalnya perusahaan yang atau toko tempat mereka bekerja itu merupakan tempat menjual pakaian dalam wanita misalnya. Jadi ada alasan para pengusaha itu melarang secara tidak langsung agar pekerjaannya itu tidak menggunakan jilbab atau membuka auratnya. Jelas-jelas tadi dikatakan, saya katakan bahwa di pasal 80 ada perintah kepada pengusaha bahwa berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau membebaskan para pekerjanya untuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Artinya ketika ada pengusaha yang melarang pekerjanya itu untuk menutup aurat, berarti dia melarang, si pengusaha melarang pekerjanya itu untuk melaksanakan kewajibannya dalam beragama. Oleh karena itu ketika kita melihat ada pengusaha yang melakukan itu, berarti jelas si pengusaha atau perusahaan melanggar pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan ada pengusaha yang berani melarang langsung para pekerjanya untuk tidak sholat. Itu saya yakin tidak ada yang berani. Atau pengusaha mengarahkan secara langsung agar pekerja wanitanya membuka aurat pada waktu bekerja, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa isyarat atau dengan bisikan-bisikan dari misalnya supervisor di perusahaan tersebut. Kalau si pengusaha itu akan mengambil langkah yang safety bagi dirinya untuk tidak langsung kontak ke pekerja, sehingga si pekerja tidak bisa atau tidak merdeka dalam melaksanakan kewajibannya dalam beragama. Kepada kawan-kawan pekerja, kawan-kawan serikat pekerja serta khususnya mahasiswa yang peduli terhadap dunia pekerja, tadi ada beberapa problem yang saya sampaikan, memang terkhusus ini seakan-akan bagi beban atau hal yang akan terjadi terhadap kawan-kawan pekerja yang umat Islam atau umat Muslim, tetapi sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tidak mengatakan bahwa khusus umat Islam. Misalnya bisa terjadi jadwal Natalan yang di hari kerja itu diliburkan misalnya, tapi diliburkan ternyata si pengusaha itu tetap memaksa para pekerja yang Kristen untuk masuk kerja karena tidak di hari Sabtu atau Minggu misalnya, atau di hari Nyepi, Imlek gitu, hari-hari agama besar. Itu juga kalau dipaksakan untuk bekerja walaupun tanggal merah, ada pengusaha yang ingin kejar produksi dengan alasan kejar produksi sehingga dia tidak meliburkan di masa kebaktian misalnya dalam agama Kristen, ya si pengusaha juga itu bisa dipastikan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 80. Kenapa? Karena saya ulang lagi bahwa undang-undang mengatakan pengusaha harus berkewajiban memberikan waktu, istilahnya memberikan kemerdekaan kepada para pekerja dalam melakukan ibadah menurut agama si pekerja. Oke, muncul lagi pertanyaan, loh Bang, gimana kalau seandainya
si pengusaha melakukan hal-hal tersebut, misalnya sengaja membuat jadwal kerja itu agak di jam sholat zuhur, sehingga dia buat di jam 3 baru istirahat, hampir tertinggal zuhur misalnya, atau di masa Imlek atau di masa Natalan, di masa kebaktian itu dibuat jadwal kerja dengan alasan mau kejar produksi barang misalnya. Jelas memang itu melanggar pasal 80, tapi sanksinya apa gitu kan? Ya, pelanggaran pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu bisa kita lihat di pasal 185 yang isinya itu bagi pelanggar pada pasal 80 itu akan dikenakan sanksi penjara minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun, dan atau denda minimal 100 juta atau paling banyak 400 juta. Jadi jelas bahwa pelanggar atau pengusaha ataupun perusahaan yang coba-coba melarang ataupun menggunakan trik agar si pekerja tidak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, itu akan dikenakan sanksi pidana yang saya sebut tadi, minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, atau diberi denda 100 juta minimal, 400 juta maksimal. Susah bang cara membuktikannya. Lah seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya juga tidak yakin pengusaha akan langsung turun tangan memerintah kepada pekerjanya. Hei pekerja, kamu jangan sholat, kita mau kejar tayang nih, kita mau kejar produksi. Nah itu susah. Atau hei pekerja wanita, buka auratmu, kita jual pakaian dalam wanita ini. Jadi gimana membuat para wanita pembeli atau calon konsumen tertarik dengan barang kita gitu kan? Dia akan gunakan kaki tangannya. Lah nanti kalau itu terjadi bisa kita laporkan atau kita adukan ke pihak yang berwajib, dan ini akan dikejar. Misalnya si supervisor itu melarang, akan kita kejar supervisor ini atas perintah siapa. Mudah-mudahan sampai kepada pihak pengusaha. Mungkin itu saja, saya sengaja kita bertemu diskusi atau saya share informasi ini karena memang saya menganggap bahwa hari ini adalah hari Jumat dan ini adalah hari yang sangat barokah bagi kita semua, dan ini saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mudah-mudahan kita mendapat kebarokahan dari hari Jumat ini. Kawan-kawan juga tahu bahwa pelarangan ibadah itu sangat dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau ada isu-isu yang berkembang bahwa di perusahaan sana tidak boleh sholat, perusahaan sini mengatakan tidak boleh pakai jilbab dan lain-lain, ayo mari kita tindak lanjuti secara hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi dalam closing statement saya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat pekerja, sahabat-sahabat serikat pekerja, mari kita kejar, mari kita laporkan, mari kita tindak lanjuti para pengusaha yang coba-coba melarang para pekerjanya untuk melaksanakan ibadah agamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamatkan pekerja Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.